Baik, pada video kali ini saya mencoba untuk membacakan sebuah proses singkat karya Romo Opan Satuokaram yang berjudul Siena Ingin Pergi Sekolah. Menjelang akhir bulan keempat tahun ini, rindu terasa semakin mencekam. Duka terus berterbangan, sampah-sampah berceceran sepanjang ruas-ruas jalan. Debu dan abu masih saling melumat. Masalah demi masalah timbul tanpa penyelesaian. Teriak ormas-ormas menggema di mana-mana. Pasar jadi panggung politik yang laris. Mimbar dia memperhitungkan ekonomi, yang mana profit dan defisitnya enggan bersekongkol. Dan altar dia memandang maraknya kasus sosial mengatasnamakan agama. Lalu agama semakin ramai diperdagangkan. Rimba baru di tengah sekarat dunia, penyakit yang masih saja menghantui peradaban dunia. Menamakan dirinya COVID-19 sebagai yang terberi atau yang diberi namanya oleh manusia. Ia tampak dalam korban jiwa dan tak tampak dalam kerakusan serta kepicikan manusia. Seandainya saja COVID-19 mampu memilih-milih jiwa yang perlu menjadi korbannya, saran saya, jangan kepada kami yang terhilang dari segala kemerosotan kelas dan kasta. Bahkan peran dan status pun diabaikan oleh sosial dan kultur budaya masyarakat. Carilah mereka yang disedan dan disidang duduk melipat tangan, mulut yang dibayar untuk diam, serta kebijakan yang seringkali memeras tanpa ampun. Kebebasan tak lagi mudah diekspresi. Jalan-jalan mudah dibungkam oleh COVID-19. Pasar masih saja saling berhimpitan. Toko-toko masih juga keluar masuk saling menukar. Penyakit jadi barter paling romantis. Ego masih saja dinikmati, keserakahan, kerakusan, dan kepicikan masih juga dipungut dari hidup. Anak-anak sekolah tertinggal di balik layar handphone, belajar dikondusifkan dengan kekerasan dan paksaan. Data dibeli 2 hingga 3 hari sekali. Jaringan yang hilang muncul dan data yang menspionasi handphone tak jarang membuat lelah anak-anak. Lebih lelah daripada mencari kayu dan memberi makanan bagi babi-babi di kandang. Lembaran pengajuan tunggakan dan uang sekolah yang masih juga mendesak. Dibayar kas tanpa kredit, namun sayang, debit masih saja defisit bagi pengetahuan anak-anak. Katanya belajar dari rumah. Sayangnya lebih asik bermain di rumah. Guru-guru yang enggan mampir meneguk kopi di rumah peserta didik lebih memilih menggosip di teras rumah. Sirih pinang dikunyah, air merahnya menodai tubuh dan bumi. Mulut masih saja menggosip. Sayangnya, anak-anak diberi tugas tanpa pemahaman yang baik. Orang-orang tua diminta menjadi guru, menemani, membimbing, dan menjaga anak-anaknya selama proses belajar dari rumah. Namun tak seorang pun yang tahu bagaimana kesibukan untuk sesuap nasi sepanjang hari itu. Ekonomi rumah tangga yang rendah menuntut kerja keras dari pagi hingga malam. Anak-anak diyakini mampu menjaga diri. Mereka memahami orang tua mereka. Tugas yang diberi tidak benar-benar mereka pahami. Dipaksa untuk bertanya kepada orang tua. Tak jarang caci maki dan kata-kata kotor keluar begitu saja, menyalahi guru, sekolah, dan anak-anaknya. Bahkan ada yang menggunakan kekerasan kepada anak-anaknya sendiri. Ma, Siena ingin pergi sekolah. Siang itu masih panas, terik tepat di atas kepala. Kayu di para api hampir habis. Kompor dengan sumbu yang tak lagi layak dipakai. Minyak tanah di jerigen dan botol kering, tinggal uap dan aromanya saja. Keringat masih bercucuran dari kening ke pipi. Tensi dengan sendirinya tinggi. Emosi meluap tanpa suara. Gerutu mencuat hanya dalam desahan napas. Anak-anak yang masih belia tak bisa disalahkan. Suami yang sudah sedari pagi meninggalkan rumah ke kebun. Jam makan sudah hampir tiba. Clara menangis sendirian di dapur. Hidup, mengapa harus begini? Batinnya. Clara diam sejenak. Tangisnya mereda. Disekannya air mata itu. Lalu ditatapnya Siena anaknya dari tungku api sambil mendesak. Siena anakku, di luar sana masih banyak penjahat yang perlu kita hindari. Begitu banyaknya sampai mereka bisa terlihat maupun tidak terlihat. Ibu dan bapakmu takut. Seandainya Siena pergi sekolah, ibu dan bapak tidak bisa berbuat apa-apa kalau sesuatu terjadi pada Siena. Jawab Clara. Clara tahu ia tidak dapat menjelaskan secara detail apa yang sedang terjadi saat ini.
Sienna hanyalah anak polos yang sedang mencari identitas dirinya. Ia paham sekali. Anaknya punya semangat yang tinggi untuk sekolah. Namun sayangnya, situasi menghendaki siapa saja harus menjaga jarak dan berdiam diri di rumah. Mama, Sienna ingin pergi sekolah. Sienna mau pergi sekolah? Tanya mamanya sambil mendekap anak semata wayangnya itu. Kalau Sienna mau pergi sekolah, nanti biar mama yang jadi gurunya. Kita belajar di rumah saja, lanjut Clara. Sienna maunya ke sekolah, Ma. Pokoknya Sienna mau pergi sekolah, Ma. Clara terdiam. Ia mendesa nafasnya dengan sisa tangisnya yang masih tersengal. Ah Tuhan, seandainya semua cepat berlalu, mungkin saja tidak akan seribet ini untuk meyakini anakku sendiri.